ini adalah piramida sustainable perusahaan jasa logistik. Jadi saya dapatkan dari Central Valley, ini di Eropa, bahwa untuk membentuk sustainable building box itu adalah yang pertama dari seperti piramida, ada environmental business modelnya dulu seperti apa, apakah ada kebijakan tentang lingkungan, baik itu secara dari regulasi ataupun dari internal manajemen, kemudian bagaimana mengeksekusinya, kemudian bagaimana menggunakan teknologi. Kita ada webinar, tapi kali ini kita bikin acara yang agak beda. Ini adalah forum group discussion. Jadi sesuai namanya, tentunya kita mengharapkan malam ini kita banyak diskusi, mendapatkan banyak inputan, sharing, baik knowledge, insight, kemudian pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian. Materinya malam ini adalah pengembangan model sustainable supply chain management pada industri jasa logistik. Nah, inputan dari forum group discussion malam ini nanti akan menjadi salah satu masukan bahan research doktoral dari Pak Tirta yang saat ini beliau lagi lanjutkan untuk S3 ya di Universitas Indonesia. Nah, malam ini sudah hadir bersama kita semuanya ada Pak Tirta. Tapi nanti enggak sendiri ya. Jadi Pak Tirta ini saat ini adalah pengajar di Politeknik Aktif yang ada di Jakarta dan beliau sedang studi lanjut S3 ya di Departemen Teknik Industri di UI juga di Jakarta. Nah, FGD salah satu bagian dari riset beliau ya, karena beliau ada beberapa hal yang ingin digali langsung dari para praktisi di bidang logistik dan supply chain. Saya tidak sendiri malam ini, ada beberapa panelis yang juga sudah hadir semuanya. Nanti ada Pak Fahmi Sarip atau Cak Ami kalau di Surabaya belum dikenal. Pak Anang Fahmi Sarip ini ya, beliau adalah owner dan founder dari Pilar Media, salah satu pengembang logistik. Kemudian nanti ada Bu Yakutinah Marjan atau Bu Tina, praktisi bidang logistik pertanian, dan sebelumnya beliau lama banget di provider logistik Pak Tirta. Jadi beliau pernah di DHL, kemudian di pos logistik, dan saat ini di salah satu perusahaan agrobisnis yang ada di Surabaya. Terus yang ketiga nanti ada Pak Firdaus Ahmad, atau Pak Dauf, beliau adalah supply chain director di salah satu consumer good, tepatnya di Tanobil Food Pak Tirta. Terus yang keempat ada Pak Irdam. Pak Irdam ini di farmasi, Pak. Beliau lebih banyak berkecimpung di sales saat ini. Dan yang terakhir nanti ada Cak Suryo Wahano, sekaligus perwakilan dari bidang supply chain, di mana Cak Suryo juga saat ini aktif sebagai project manager di salah satu ERP provider di Surabaya. Ya, saya dari bidang supply chain yang akan membantu memoderasi acara ini. Jadi kita mulai, harusnya sih jam 8 pas, ada 10 menit paparan dari Pak Tirta, lanjut nanti kita dengan FGD langsung ya, jadi sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Terus sesi terakhir nanti kita ada open discussion dengan para peserta yang lain. Kebetulan malam ini sudah banyak hadir, ada Pak Fuad, saya lihat tadi beberapa member yang lain yang insya Allah beliau juga cukup kompeten untuk memberikan masukannya. Ada sebentar ya, ada Bu Dewi, kemudian ada Pak Joko Wahyudi, terus ada Pak Teguh Haryanto dari salah satu provider logistik juga di Jakarta. Ya insya Allah banyak teman-teman lain yang di luar panelis yang akan memberikan tanggapannya malam ini. Baik. 10 menit Pak Tirta, silakan sampaikan paparannya.
Oke Pak, udah mulai aja Pak ya. Ya, Bapak pakai slide saya ini yang Bapak share atau saya stop dari tempat saya? Oh boleh, inilah aja juga nggak apa-apa. Udah on kan ini di sini. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Nur Hadi selaku founder dari Bincang Supply Chain. Salam kenal nih Pak. Kita baru mungkin udah lama chat ya Pak ya. Cuman baru ketemunya baru-baru ini gitu ya. Kemudian juga dari Bapak Ibu panelis yang saya juga baru kenal. Mudah-mudahan kita bisa intas lebih baik lagi nanti ke depannya. Salam kenal Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu peserta FGD yang hadir pada kesempatan malam ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BSC ya, Bincang Supply Chain, yang telah memfasilitasi saya untuk melakukan fokus group discussion gitu. Tadinya sih saya hanya sebatas ya informal saja gitu, cuman 2-3% gitu. Tapi luar biasa dari BC mensupport saya, dibikin seperti acara, kayaknya seperti acara webinar nih ya, luar biasa gitu, seperti itu. Semi webinar mungkin ya Pak ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Mariadi Tirtana Siregar, saya biasa dipanggil Tirta. Oke, kedengaran ya Pak suara saya Pak ya, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi bahwa saya saat ini sebagai tenaga pengajar dosen di Politeknik KPP Jakarta, sebagai dosen manajemen logistik industri elektronika. Jadi saya bergabung di APP ini sebenarnya tahun 2015 semenjak ada kebijakan dikti bahwa sekolah di luar dikti itu harus menjadi politeknik. Jadi sebenarnya saya sama seperti Bapak Ibu, mungkin saya kerja di industri gitu, saya sebagai praktisi. Namun pada saat 2015 saya mendapat kesempatan untuk menjadi tenaga pengajar di Politeknik KPP Jakarta. Oke, nah kebetulan pada tahun ini 2020 saya mendapat sponsor support dari Kementerian Perindustrian. Jadi Politeknik KPP ini di bawah Kementerian Perindustrian. Saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kuliah, melanjutkan ke level selanjutnya, jenjang selanjutnya itu S3 doktoral di jurusan Teknik Industri, dan kebetulan kampusnya di Universitas Indonesia seperti. Jadi kegiatan ini selain saya disupport oleh Politeknik KPP Jakarta, dan juga saya disupport oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian gitu. Nah, karena saya background saya adalah dari Teknik Industri, kemudian dan saya ngajarnya khusus di bidang logistik, dan APP itu adalah spesialis di bidang logistik dan supply chain. Maka tema atau topik riset saya, disertasi saya, yaitu berkaitan dengan pengembangan model manajemen rantai pasok berkelanjutan, Sustainable Supply Chain Management di industri jasa logistik, seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung next saja Pak ya. Ya, jadi topik ini saya juga berdiskusi dengan promotor saya. Promotor saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Yuri Zaglul. Dia adalah salah satu pakar supply chain juga di tengah-tengah kita. Jadi menurut beliau bahwa karena saya konsentrasinya di bidang logistik, jadi saya fokus ke bidang logistik. Namun ini pun juga ada saran dari beliau untuk dikerucutkan, karena logistik ini, jasa logistik ini juga cukup luas. Nah, kira-kira akan mau diambil ke sektor yang mana seperti itu. Nah, sebelum saya menekan sektornya, ya saya akan sekilas membahas mengenai latar belakangnya kenapa perlu ada Sustainable Supply Chain Management di jasa logistik. Yang pertama, di gambar yang di sebelah kiri ini saya dapat dari data BPS 2021 yang diolah oleh Alfi, bahwa bisnis situasi kita terhadap PDB, produk bisnis bruto, khusus untuk di transportasi dan pergudangan itu cukup menarik. Jadi sekitar kontribusinya itu adalah sebesar 4,35%. Gitu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah per kuartil, per Q. Jadi bagaimana performance transportasi dan warehousing ini per Q-nya itu
ada pada tahun 2020 itu ada penurunan, itu dikarenakan ada kondisi dari pandemi COVID-19. Kemudian salah satu transportasi pergudaan ini cukup cepat untuk tumbuhnya. Jadi pada saat Q3, Q4 dan Q1 2001 itu dia transportasi pergudangan ini cukup naik untuk growth-nya. Nah, ini adalah salah satu hal bahwa indikator atau bisnis jasa logistik di Indonesia ini pertumbuhannya cukup cepat, apalagi dengan dibantu atau dengan adanya muncul kegiatan e-commerce. Next, Pak. Nah, kemudian juga di sebelah kiri ini saya dapat data dari Marketplace tahun 2020 bahwa Marketplace melakukan suatu survei frekuensi penggunaan jasa kurir selama pandemi COVID-19. Ternyata di sini hasil dari survei Marketplace menyatakan bahwa penggunaan jasa kurir itu di kondisi pandemi ini malah memberikan hasil yang meningkat signifikan seperti itu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kondisi jasa logistik kita di Indonesia khususnya itu bahwa kondisi pandemi ini malah meningkat seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini adalah proyeksi dari statistika 2019 menyatakan bahwa penetrasi e-commerce, bisnis e-commerce di Indonesia itu per tahunnya semakin tumbuh. Bahkan dia memprediksi pada tahun 2023 itu akan terjadi sekitar 200 kurang lebih 200 juta ya itu kegiatan e-commerce per tahunnya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa growth bisnis logistik ini khususnya logistik pengiriman barang, transportasi dan juga warehousing ini meningkat gitu. Next, Pak. Nah, kemudian sebelum saya melakukan topik penelitian, saya diminta untuk melakukan preliminary research. Jadi saya melakukan suatu polling, ini survei. Sebenarnya apa sih responden tuh keinginannya terhadap bisnis jasa logistik. Nah, ini kebetulan untuk segmennya adalah jasa pengiriman barang kurir yang berhubungan dengan e-commerce. Di sini terlihat ada peringkat yang dimana 3 besar. Peringkat pertama itu adalah bahwa konsumen ini lebih mementingkan pengiriman cepat atau delivery yang dia cepat sampai dibanding yang keduanya itu adalah biaya murah. Nah, di sini saya menyebarkan polling kebetulan dari ada 150 responden, di mana 50 responden itu adalah orang yang berada atau customer di wilayah Indonesia di bagian timur. Nah, ternyata hampir sekitar 70% di Indonesia Timur itu lebih memikirkan pengiriman cepat dibanding biaya murah. Jadi dapat disimpulkan bahwa survei kepuasan pelanggan jasa pengiriman yang paling utama itu adalah konsumen pinginnya pengiriman yang cepat dibanding biaya murah dan juga ada gratis ongkir. Gitu. Kemudian yang di sebelah kanan ini saya mengambil dari beberapa literatur. Jadi ini baru dari Casanet tahun 2021. Dia menyatakan bahwa beberapa dekade terakhir bahwa persaingan bisnis ini di antara rantai pasokan semakin meningkat daripada perusahaan individu. Nah, ini kebetulan ini adalah kondisi industri otomotif waktu itu. Di sini otomotif yang sangat kuat bahwa menyatakan sekarang konsumen itu untuk produk otomotif khususnya untuk ya otomotif mobil atau motor, orang tidak melihat lagi brandnya, tapi bagaimana persaingan supply chain-nya. Maaf saya sebut brand, misalnya antara Toyota dengan Nissan, orang tidak melihat saya suka Toyota atau saya suka Nissan, tapi mereka tidak lihat merek, tapi dia melihat bagaimana supply chain yang cepat. Seperti itu. Jadi persaingan sekarang adalah persaingan bagaimana rantai pasokan yang semakin meningkat atau cepat. Nah, tentunya tantangan lingkungan sosial dan beberapa hambatan itu menjadi suatu koordinasi atau suatu manajemen yang harus dilakukan di setiap perusahaan. Kemudian ini dari Profesor Nyoman Pujawan bahwa supply chain itu dalam memenangkan persaingan pasar itu harus menyediakan produk jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Dan ini
relevan dengan polling yang saya lakukan. Walaupun nomor satunya adalah cost murah, tapi nomor dua berkualitas. Tapi secara realnya saya polling ternyata pengiriman yang cepat atau tepat waktu seperti itu. Tapi kurang lebih hampir sama dengan literatur yang saya dapatkan dari Prof. Nyoman. Kemudian yang ketiga ini adalah perusahaan harus lebih kompetitif dan memberikan pelayanan jasa dengan kualitas yang terbaik. Ini dari Centrobelli et al. 2020. Ini dari salah satu penulis di Eropa, bahwa perusahaan dalam perusahaan jasa dia lebih spesifik dengan jasa. Yang penting adalah kualitas yang terbaik, di mana kepuasan konsumen merupakan faktor penting dalam kualitas. Kemudian dia menyatakan bahwa industri layanan logistik termasuk pelayanan jasa kurir ini menjadi salah satu kontributor terbesar dalam degradasi lingkungan. Nah, di sini dia menyatakan bahwa di sana, di Eropa sana, bahwa industri layanan logistik merupakan suatu kontributor terbesar dalam degradasi dalam isu lingkungan. Kemudian saya ambil ke isu sustainability-nya. Saya ambil lagi dari kenapa Centrobelli ini mengatakan bahwa degradasi lingkungan. Ternyata jasa pengangkutan barang dan logistik itu menghasilkan ton emisi setiap tahunnya. Jadi di Eropa sana dia melakukan suatu riset, pengangkutan barang dan logistik itu hampir hitungan ton emisi setiap tahun. Nah, kemudian saya ambil dari Indonesia, dari negeri kita, saya dapatkan data dari bisnis 2019. Ternyata hampir sama dengan terjadi di Eropa, bahwa penyumbang polusi terbesar yaitu dari transportasi sebesar 75%, selebihnya aktivitas industri dan domestik. Namun di sini tidak disebutkan apakah sektor mana saja yang 75%, tapi di sini dapat disimpulkan bahwa transportasi itu kontribusinya cukup besar di dalam polusi lingkungan. Kemudian yang ketiga, ini saya tambahkan dari Hasini et al. Ini di Asia, bahwa kenapa perlu ada praktik berkelanjutan? Karena ada regulasi, hukum, dan tekanan yang ketat, asosiasi, legislator, pelanggan, dan juga pesaing yang harus mengintegrasikan praktik berkelanjutan supaya supaya tadi menyambung yang di atas, bahwa supaya supply chain-nya itu bisa cepat atau semakin meningkat. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini saya dapat dari literatur bahwa bagaimana sih gambar dari model rantai pasok ke industri jasa ya, adalah seperti ini, dimulai dari supplier dan sampai customer. Jadi kalau misalnya di manufaktur, biasanya kalau rantai pasok ini lebih lihat ke manufaktur. Kalau manufaktur tuh dari supplier, kemudian ada distributor, kemudian sampai customer juga. Cuman ini adalah urutannya seperti itu. Ini saya dapat dari Hossein 2016 dan Jiu sampai 2020. Di sini penjelasannya bahwa upstreamnya itu adalah supplier dan downstreamnya customer, hampir sama dengan yang ada di manufaktur. Namun di sini perbedaannya adalah di sini menurut dari grup 220 bahwa kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan repetisi order ini adalah yang bisa membuat rantai pasok jasa itu lebih cepat atau dia unggul seperti itu. Nah, disampaikan lagi dari Jayo bahwa kehandalan dan kecepatan organisasi dapat memberikan pelayanan terbaik pada konsumen terdapat mengolah jasa antara supplier dan konsumen. Jadi bagaimana mengolah supplier dan mengolah customernya. Kemudian gambar di bawah ini menyatakan tentang bagaimana model sustainable rantai pasok di industri jasa. Jadi ini masih industri jasa general. Ini menyatakan bahwa dia dari sini. Jadi service good supplier itu dia harus berhubungan dengan service provider dan juga customer. Nah, kemudian dia akan berhubungan dengan faktor-faktor yang ada di sustainable-nya. Seperti itu. Nah, ini saya dapat dari Nuri 2019 bahwa rantai pasokan harus merangkul pelanggan layanan untuk menarik pelanggan baru sementara. Nah, pada saat yang sama mengambil manfaatkan pulang untuk memenuhi atau bahkan lebih harapan pelanggan rantai pasokan yang ada. Jadi selain sudah melakukan customer satisfaction di sini, juga harus melakukan bagaimana meningkatkan dari aktivitas sustainable, baik itu praktis maupun dari performance-nya. Next, Pak. Nah, ini adalah indikator-indikator green logistik yang saya dapatkan di Indonesia. Ini dari Indrasa 2015, penulis dari Indonesia. Itu ada variable ISO 14000, ada permen lingkungan hidup, ada HACCP. Ya, mungkin nanti kita bisa open discussion kira-kira apakah di industri logistik ini sudah harus atau mungkin konsumennya sudah meminta operator logistiknya untuk menerapkan ini, seperti itu. Next.
Nah, kembali lagi ke riset saya. Jadi di sini di riset saya dapatkan riset gap bahwa yang pertama belum ditemukan model yang membentuk model performance supply chain sustainable supply chain management untuk industri jasa logistik. Khususnya mungkin segmennya bisa saya sambil di penerimaan barang ataupun jasa kurir seperti itu. Yang menunjukkan hubungan ketiga antara environment, ekonomik dan sosial seperti itu. Jadi belum ada model-model yang menunjukkan kinerja SSCM di industri jasa logistik. Kemudian state of the art-nya bahwa ditemukan ada satu order SSCM, namun itu SSCM-nya bukan berhubungan SSCM logistik, yang dimana nanti saya akan kembangkan ke order kedua yang ibaratnya akan lebih detail lagi, yang khusus di bidang logistik. Kemudian untuk novelty-nya, bagaimana penelitian ini memberikan model yang menunjukkan hubungan antara ketiga faktor dari supply chain sustainable supply chain management (SCM) yang mempengaruhi dari kinerja supply chain khususnya di industri logistik. Oke, yang kedua adalah tadi boleh sampaikan belum ada penelitian dahulu yang mengkaji sustainable supply chain management pada industri jasa logistik. Next, Pak. Nah, ini adalah piramida sustainable perusahaan jasa logistik. Jadi saya dapatkan dari Centro Belli. Ini di Eropa bahwa untuk membentuk sustainable building box itu adalah yang pertama dari seperti piramida. Ada environmental business modelnya dulu seperti apa, apakah ada kebijakan tentang lingkungan, baik itu secara dari regulasi ataupun dari internal manajemen. Kemudian bagaimana mengeksekusinya, kemudian bagaimana menggunakan teknologi, di mana sekarang mungkin perusahaan sudah menggunakan sistem informasi atau IT. Nah, kira-kira IT mana yang pas atau yang cocok untuk mendukung aktivitas sustainability ini. Next, Pak. Next. Ya, ini terakhir, ini model-model yang saya dapatkan dari beberapa literatur. Mungkin ada juga yang belum, tapi ini yang saya rasa cukup sering yang ada di modelnya. Ini di 2001 bahwa dia menyatakan logistik integrasi. Jadi bagaimana logistik ini melakukan aktivitas integrasi namun tidak berbicara sustainability. Yang kedua, ini mungkin sangat umum bahwa bagaimana pengukuran kinerja rantai pasok itu sesuai dengan menggunakan metode model SCORE, Supply Chain Operation Reference, dan menggunakan HP, Analytic Hierarchy Process. Seperti itu. Ini yang umum, banyak. Dan yang ketiga, ini adalah yang mendekati bagaimana dia melakukan model service supply chain management dengan melibatkan lingkungan, gitu, sustainable. Baik, mungkin itu aja sebagai pengantar awal saya mengenai riset yang akan dilakukan. Saya kembalikan lagi ke Pak Nur Hadi. Terima kasih atas perhatiannya.